Ketika mereka belajar tapi tidak dikasih tahu maknanya apa, mereka nggak tahu sekali saya belajar ini faedahnya untuk apa, maka si otak itu akan mencoba menghapus materi yang kita pelajari. Terus sama kita diingat-ingat lagi karena harus ulangan. Terus sama otak secara otomatis dihapus lagi, diingat lagi, dihapus lagi. Itulah yang terjadi waktu kita sekolah dan betapa merusaknya itu terhadap otak. Setelah rusak si otak itu, akhirnya apa? Trauma belajar. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Biar apa? Biar saya bisa menggunakan ijazah itu untuk mengemis-ngemis pekerjaan di kantor-kantor orang. Jadi pendidikan harus dimulai dari kebutuhan, kebermaknaan ilmu itu ketika dia mampu menyelesaikan masalah kita dan memenuhi kebutuhan kita. Itu aja. Karena kita nggak relevan, pendidikan kita nggak relevan. Saya harus menggarisbawahi materi-materi pendidikan kita nggak relevan. Jadi kalau misalkan materi pendidikan kita relevan, maka yang seharusnya diajarkan di sekolah itu adalah bagaimana caranya agar tidak obesitas, bukan bagaimana caranya mengetahui sistem peredaran darah katak. Artinya apa? Pendidikan kita sudah pindah ke era digital. Dengan pendidikan kita yang sudah di era digital, setiap menteri ganti yang pikirkan itunya adalah kurikulum kita kemana. Kita harus perbaiki kurikulum kemana? Bukan perbaiki kurikulum kemana, bagaimana caranya agar kita beradaptasi terhadap digitalisasi. Itu ya. Sekarang di sekolah, guru-guru masih ngomong ke siswanya, belajar kok dari Google. Ya kan? Jadi di satu sisi dalam 5 tahun ke depan kita 90% digitalisasi, tapi jangankan beradaptasi, kita resisten. Di sekolah itu banyak yang resisten terhadap digitalisasi.